Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Rahmatillah Far'i. Saya dari kelas 3B Akuntansi Syariah dengan NIM 123160111. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce dan digital marketing. Pertama-tama saya akan bahas e-commerce. Nah, e-commerce ini singkatan dari electronic commerce, yang artinya aktivitas perdagangan barang dan jasa yang dilakukan melalui platform digital atau internet. Nah, e-commerce ini ada 5 jenis. Yang pertama itu B2B atau singkatan dari business to business, yang artinya transaksi antara perusahaan. Yang kedua yaitu B2C, yaitu singkatan dari business to consumer, yang artinya transaksi langsung antara perusahaan dengan konsumen. Yang ketiga yaitu C2C, yaitu singkatan dari consumer to consumer, yang artinya transaksi antara konsumen biasanya melalui platform seperti marketplace. Nah, yang keempat yaitu C2B, singkatan dari consumer to business, yang artinya konsumen menawarkan layanan atau produk kepada perusahaan. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu B2G atau singkatan dari business to government, yang artinya perusahaan menjual produk atau layanan kepada instansi pemerintah. Nah, di sini saya akan bahas perbedaan perdagangan tradisional dengan e-commerce. Nah, dari segi aspek lokasi ini, pedagang tradisional ini tokonya itu fisik, dia tuh ada di sekitar masyarakat. Sedangkan e-commerce ini dia itu online, website atau aplikasi. Nah, terus dari aspek waktu, perdagangan tradisional ini jam kerjanya itu terbatas, sedangkan e-commerce ini 24 jam. Nah, selanjutnya aspek biaya operasional. Nah, perdagangan tradisional ini lebih tinggi biayanya karena untuk sewa, untuk listrik. Nah, sedangkan e-commerce ini relatif lebih rendah. Terus dari aspek jangkauan. Nah, dari aspek jangkauan ini perdagangan tradisional ini lokal, sedangkan e-commerce ini dia itu mencakup global. Terus metode pembayaran, pedagang tradisional ini menggunakan tunai, sedangkan e-commerce ini menggunakan digital, e-wallet transfer. Nah, pemicu meningkatnya e-commerce ini yaitu kemajuan teknologi internet dan smartphone, terus meningkatnya kepercayaan terhadap pembayaran digital, fleksibilitas waktu dan tempat belanja, terus pandemi COVID-19 yang mendorong kebiasaan belanja online, dan terakhir itu kemudahan dalam pengiriman barang atau logistik. Nah, selanjutnya itu komponen e-commerce. Nah, itu meliputi platform e-commerce, terus produk atau layanan, sistem pembayaran, logistik dan pengiriman, dan terakhir pengelolaan pelanggan. Nah, ada juga pengertian dari marketplace. Nah, marketplace adalah platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara online, seperti contoh Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Nah, perbedaan dengan e-commerce itu, yang pertama itu faktor teknis dan biaya. Yang kedua itu efektivitas biaya. Terus branding dan reputasi. Yang keempat itu marketing dan traffic. Dan yang terakhir itu akses kepada pengguna. Nah, di sini ada juga pembahasan tentang social commerce. Nah, social commerce ini adalah penjualan barang atau jasa yang dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, atau TikTok, di mana pengguna dapat langsung membeli tanpa keluar dari aplikasi. Nah, di sini juga ada dampak positif dan negatif dari e-commerce. Nah, dampak positifnya itu seperti kemudahan akses belanja, terus menurunkan biaya operasional bisnis, meningkatkan peluang bisnis kecil, dan memperluas jangkauan pasar. Nah, terus dampak negatifnya yaitu resiko penipuan online, terus kurangnya interaksi langsung antara penjual dan pembeli, terus ketergantungan pada teknologi dan persaingan pasar yang ketat. Nah, di sini juga ada pengertian digital marketing. Nah, digital marketing ini ialah strategi pemasaran produk atau jasa melalui media digital seperti media sosial, email, atau mesin pencari untuk menjangkau audiens secara lebih luas dan efektif. Nah, tujuan dari digital marketing ini itu meningkatkan kesadaran merek,
Terus meningkatkan penjualan, meningkatkan interaksi dengan pelanggan, memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, di sini saya akan membahas perbedaan antara pemasaran tradisional dengan digital marketing. Nah, dari aspek media ini, pemasaran tradisional ini melalui TV, radio, koran, brosur, dan lain-lain. Nah, sedangkan digital marketing ini menggunakan website, media sosial, dan email. Nah, dari aspek biaya ini, pemasaran tradisional ini relatif lebih tinggi daripada digital marketing. Nah, digital marketing ini lebih fleksibel. Terus dari aspek jangkauan, nah pasar tradisional ini lokal, sedangkan digital marketing ini sudah mencakup global. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.